Sore ini kita mau bincang ketiga topiknya nih Pak. Apa Pak Yong? Ya, kita akan bincang-bincang mengenai pengalaman nyata kita lah ya pada saat dulu bekerja di lapangan begitu, di mana uh, safety itu bisa meningkatkan produktivitas, menghemat biaya, ya, di samping bisa mencegah kecelakaan yang uh, apa namanya yang uh, berpotensi untuk terjadi gitu ya. Jadi uh, dan itu meyakinkan lagi bagi kita bahwa apa yang ada di dalam textbook begitu ya, atau mungkin di kuliah-kuliah K3 disampaikan bahwa safety itu bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan kinerja, meningkatkan efisiensi, bahkan juga bisa meningkatkan moral pekerja ya, jadi kebanggaan pekerja-pekerja di perusahaan. Nah, kasusnya yang kita mau bahas adalah pada saat pekerjaan sandblasting yang menggunakan pasir silika, itu kawan-kawan dulu di lapangan itu menggunakan namanya sand pot ya, mereka menyebutnya sand pot karena seperti pot gitu ya, bentuknya itu seperti apa ya, silo gitu ya. Jadi pasir silika dimasukkan ke dalam, lalu nanti mungkin menggunakan kompresor gitu ya untuk ditembakkan untuk apa namanya, membersihkan atau mengamplas ya dinding tangki yang sudah diperbaiki ya, yang baru dipasang. Jadi pada saat itu adalah perbaikan tangki di fasilitas pengolahan minyak bumi gitu ya. Nah, pada saat saya datang, saya melihat ada situasi yang cukup berbahaya begitu. Maka saya coba tanya kepada kawan-kawan di sana. Jadi kita dalam safety ini kan menggunakan pendekatan coaching ya. Jadi supaya orang tidak merasa digurui, orang tidak merasa dipersalahkan gitu, tapi justru orang akan merasakan bahwa kita peduli dengan mereka, memperhatikan mereka, dan juga memudahkan apa namanya, pekerjaan mereka ya. Jadi bukan menyusahkan atau justru mempersalahkan gitu. Jadi kita ke lapangan, lalu saya gunakan pendekatan coaching dengan bertanya begitu ya. Dan kawan-kawan, ini apakah ada situasi yang berisiko atau berbahaya begitu ya. Lalu ada beberapa pekerja di sana termasuk si project manajernya dan juga beberapa kawan-kawan profesional HSE yang ikut bersama saya. Nah, mereka melihat ya, begitu saya tanya mereka melihat, wah kayaknya tidak ada apa-apa gitu ya, oke gitu, oke Pak Yong gitu kan. Nah ini kan sebenarnya tidak oke kan, cuman mereka tidak sensitif saja mungkin. Lalu saya bertanya lagi, ya kalau tadi bertanya secara umum, lalu saya bertanya lebih spesifik. Nah ini kalau ini kawan kita ya, jadi ada salah seorang pekerja itu berdiri di bibir sandpotnya itu, ya. Oh Bayangkan itu kondisi bahayanya ya Pak Yong. Waktu tadi Pak Yong ya, katakan itu ada kondisi bahaya ya. iya. Ya. Cuman kan dalam teknik coaching kan kita nggak langsung nunjuk ini salah ini apa ya. Jadi kita coba ini. Jadi karena mereka juga tidak sensitif situasi itu, saya lebih menjurus pertanyaannya. Ini kawan kita yang berdiri di sini ini kira-kira ini cukup aman nggak begitu kan? Nah, lalu dari situ baru mereka sadar gitu. Oh, kalau hilang kestabilan berbahaya juga nih Pak Yong katanya kan. Karena mungkin ya mungkin hampir 2 meter atau mungkin bahkan ya apa, posisi apa namanya, sandpot itu tingginya, dan itu yang berdiri di bibirnya itu pasti nggak stabil lah berdiri di situ kan. Dan dia tidak Jadi ada memang potensi jatuh. dan dia tidak ada guardnya atau pelindungnya gitu Pak Yong. Tidak ada, jadi hanya seperti silo gitu aja ya. Silo ini kan dia juga terbuat dari metal lah ya, nggak tahu apa itu, apakah dari pipa begitu atau memang dari plat yang dibentuk gitu ya seperti silo begitu.
Jadi bagian bawahnya kecil ya, ada kakinya lah gitu ya. Dia berdiri di pinggirnya itu, pinggir apa namanya, ya sandpot itu. Jadi Oke. begitu saya tanya gitu, ya, kawan-kawan ternyata sadar gitu. Oh ya, kalau ini kalau hilang kestabilan bisa jatuh, gitu kan. Nah, jadi artinya ada bahaya jatuh dari ketinggian. Kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah, nah ini kalau jatuh, kira-kira dampaknya bagaimana gitu. Nah, mereka coba melihat ke bawah gitu ya, lihat ke bawah, lalu eh, ada bagian-bagian yang tajam lah ya. Ada cubing di situ, ada juga ya ada yang tajam gitu ya, dan sebagainya lah. Jadi artinya kalau jatuh itu ya bisa cedera serius juga ya bisa terbentur dan sebagainya. Bahkan kalau kepala yang terbentur mungkin juga Bisa fatality, Bang. bisa fatality juga atau apa kan ya. Jadi nah, kawan-kawan wah ini bisa serius gitu ya. Bahkan ada yang nyebut bisa fatality juga begitu. Nah, oke, saya bilang, nah kalau begitu bagaimana? Jadi kembali lagi kan kita selalu menggunakan teknik bertanya karena ini coaching ya. Oh, kalau begitu gimana gitu ya? Mereka bilang, oh ini kita stop dulu aja Pak, gitu kan ya. Nah, jadi bukan saya yang mengarahkan untuk stop, enggak ya. Kita stop saya dulu, apa ini kita stop ya. Nanti kawan itu turun dia kan, turun ke bawah, ya kita bantulah gitu ya turun. Lalu, nah saya bertanya lagi, nah, ini apa solusinya? Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Untuk apa namanya? Supaya pekerjaannya bisa berlanjut, tetapi bahaya tadi, risikonya tadi bisa kita hilangkan gitu. Kalau diam lagi gitu kan? Kan tidak mudah untuk secara spontan kawan-kawan di lapangan itu kepikir solusinya gitu kan. Kalau memang mudah sama mereka solusinya kan dari awal dia sudah apa kan jalankan itu ya kan seperti bagaimana yang seharusnya. Jadi saya terus bagaimana ini apa yang harus kita lakukan gitu ya supaya teman kita ini bisa bekerja dengan selamat dan tanpa risiko lah ya tanpa bahaya bahaya dan risiko gitu. Jadi nggak ada yang bisa jawab juga. Nah, pada saat tidak ada yang bisa menjawab, ya maka kita coba tetap dengan teknik bertanya, tetapi kita mengusulkan sesuatu. Tapi tekniknya bertanya. Jadi saya bilang kalau kita buat working platformnya dilengkapi dengan guardrail gitu ya. Lalu apa namanya ada tangga untuk naiknya begitu. Kira-kira bagaimana? Jadi kita bertanya lagi. Jadi kita nggak, oh kalian harus buat ini, harusnya begini begitu. Enggak. Karena itu kalau itu kita sudah apa namanya? Kita sudah menggurui lah ya. Sudah Memberikan instruksi. kalau ini kan enggak. Kita ya instruksi kan. Orang kan nggak senang begitu kan. Orang senang diperintah-perintah. Orang nggak senang disuruh-suruh atau apa. Jadi kita bertanya lagi dengan teknik bertanya tadi. Lalu, oh iya Pak ya, gitu ya. Oh iya Pak, ya itu bisa Pak katanya kan. Oke, saya bilang kan. Oke, kalau gitu kalau kita buat platformnya semacam tersedia nggak materialnya? Ada nggak apa peralatannya gitu untuk buat itu? Nah, ini kan pekerjaan di tank repair ya, di tangki yang tingginya mungkin bisa 13-15 meter gitu ya. Dan jadi memang apa namanya material atau bahan-bahan untuk pembuatan scaffolding bahkan di dalam mereka melakukan sandblasting ya di dalam tangki itu pun juga menggunakan apa namanya scaffolding. Jadi artinya material ya pelangnya ya papan pelangnya untuk working platformnya, kemudian untuk mendirikan apa namanya untuk frame-nya platformnya gitu ya, tangganya, klemnya semua ada. Jadi mereka pakai cubing gitu kan. Cubing yang juga kekuatannya luar biasa saya lihat dia kan tebal gitu kalau cubing untuk scaffolding itu. Jadi mereka bilang, oh ini ada Pak, semuanya ada, ya kan materialnya. Oke, saya bilang kalau begitu, nah saya tanya lagi, ini pekerjaan ini berapa lama ke depannya? Karena kan kita kalau kita harus improve itu, lalu perlu waktu lama, ini mau digunakan berapa lama? Kalau ternyata digunakan cuma sampai nanti sore gitu ya, ya mungkin pakai tangga saja gitu kan. Kalau kan tangga boleh untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tidak apa berdurasi namanya, lama. iya kurang dari 30 menit atau apa gitu ya.
Nah, eh, jadi mereka jawab bahwa wah ini kalau cuaca baik Pak Yong ini bisa 30 hari katanya ke depan. Ya. Wah, kalau gitu saya bilang ya ini berapa lama nih bikin ininya Working platformnya. working platform dengan tangganya segala macam. Mereka karena memang udah terbiasa ada mungkin scaffoldernya gitu ya. Apa namanya orang yang memang ada certified untuk membuat scaffolding itu bangun scaffolding dia bilang wah paling sejam Pak katanya kan. Nah pada saat itu udah jam 11 maka saya bilang mereka ya udah kalau gitu kita sekarang kita stop kita berhenti dulu gitu ya. Nah nanti mungkin silakan makan siang sholat dan segala macam. Setelah makan siang nanti silakan buat. Nah karena kantor saya dengan lokasi kerja itu cukup jauh gitu ya mungkin sekitar setengah jam ya lebih setengah jam perjalanan maka ya saya juga harus balik ke kantor kan harus makan siang juga segala macam maka saya bilang silakan kawan-kawan nanti setelah makan siang setelah sholat istirahat apa namanya buat working platformnya dengan tangganya juga guardrailnya dan nanti kalau sudah selesai tolong difoto kirimkan ke email saya lalu nanti kalau dari penilaian saya itu sudah safe sudah oke sudah baik maka saya akan izinkan untuk melanjutkan pekerjaan. Ini kan kita melakukan semacam SWA sebetulnya ya, Stop Work Authority. Jadi ini ada banyak ini yang kita lakukan ya. Jadi di satu sisi kita melakukan SWA, kemudian juga menggunakan teknik coaching gitu ya, dan apa namanya, dan memastikan juga persyaratan untuk kerja di ketinggian juga terpenuhi gitu ya. Lalu saya sampai di kantor ya, lalu ya mungkin belum sampai jam 2 sebetulnya saya sudah masuk ke email saya, lalu saya lihat sudah oke karena memang dibuat sudah bagus ya dari foto dari apa. Lalu saya bilang silakan lanjutkan pekerjaannya dan mereka tentunya melanjutkannya gitu ya. Nah, jadi seperti itu Pak Mas Sidik ya, bagaimana teknik kita ini. Nah, yang tadi saya bilang bahwa dengan dipenuhinya persyaratan ya membangun scaffolding yang apa tadi, yang safe tadi ya, itu ternyata besok paginya saya dapat telepon ya, saya di kantor besok pagi masih mungkin jam berapa itu, jam 7 ya kita jam 7 udah masuk kantor ya, 7:04 atau apa, saya dapat telepon, saya angkat lalu ya, dengan sangat bersemangatnya Pak Yong saya ini yang kemarin project manager yang apa namanya yang Project kerjaannya funding saving ya. yang kunjungi kemarin katanya kan ya oh ya ada apa saya bilang kan iya Pak Yong terima kasih katanya terima kasih sekali katanya kan loh ada apa saya bilang apa itu setelah kita gunakan apa working platform itu yang tadinya 5 orang di sana itu cukup 2 orang saja kata dia 2 orang saja jadi kayak nah kita bayangkan mereka 20 apa masih 30 hari ke depan ya mengerjakan yang tadinya katakan 5 orang terus sekarang hanya cukup 2 orang. Kita bayangkan dia saving 3 kali 30 jadi 90 man days dia savingnya. Dari Ya. seharusnya Lalu 150 kalau Mendes jadi 60 Mendes, saving 90 Mendes ya Pak Yang ya. ya betul ya dia saving 9 man days jadi cukup 2 orang saja. Tadinya 5 orang kenapa? Karena kan tidak ada working platformnya. Mereka ngangkat apa namanya sak-sakan pasir silikanya, kemudian juga apa ya apa namanya ya kondisinya tidak mudah kan sulit gitu. Nah setelah ada working platform ini 2 orang saja cukup dan gampang begitu. Jadi apa namanya kondisinya itu sangat aman ya aman ya stabil gitu ya. Jadi nah dia udah bilang begitu ya terima kasih. Terus apa namanya kalau kita lihat dari segi kerugian waktunya pada saat ya kita stop tadi ya hentikan pekerjaannya ya mereka sendiri kan sebetulnya yang menyadari bahwa ini perhentikan karena berisiko tadi. Nah itu katakan mereka 12 orang di proyek itu terus apa namanya
eh, katakan mereka habiskanlah 2 jam ya untuk membuat working platformnya. Jadi 2 kali 12, katakan 24 jam. Jadi kalau kita bagi 8 ya, satu Mendes itu 8 jam, maka itu kan kerugian dia 3 Mendes. Ya. Jadi bisa kita bayangkan, mereka rugi 3 Mendes, tapi saving 90 Mendes. Jadi artinya apa? Total savingnya 87 Mendes. Nah itulah safety. Ya. Jadi safety itu memudahkan, ya, mempercepat pekerjaan, ya bisa saving dari segi biaya, bisa mempercepat project. Kalau di project itu kan kawan-kawan KPI-nya apa? Project-nya cepat selesai dan dengan harga yang murah kan begitu. Ya. Silakan Mas Rik, kalau ada apa mungkin ada pertanyaan atau apa komentar mengenai itu. Ya, ya Pak Yang. Ya bukti bahwa safety itu meningkatkan produktivitas juga ya Pak Yang ya, gitu. Saya tadi mau menarik, saya tadi teknik Ya. coaching ya Pak Yang ya. Jadi sebenarnya kalau lihat tadi penjelasan Pak Yong, teknik coaching itu kita sebenarnya mengajak atau merangsang mereka untuk mencari jawabannya sendiri ya Pak Yang ya. Kita ngebantu mereka untuk dengan Betul. bertanya mereka meluangkan waktu untuk berpikir gitu. Ya kan kita pancing lagi gitu ya. Sebenarnya berarti kalau para pekerja itu mau meluangkan waktu untuk berpikir cara yang lebih selamat dan cara lebih baik dalam arti kita bisa melakukannya lebih selamat dan lebih produktivitas sebenarnya jawabannya ada di mereka gitu Pak Yong ya gitu. Itu Pak Yong sih saya tadi yang menarik saya Betul. lihat tadi salah satunya teknik-teknik coaching tadi ya sebenarnya gitu. Karena kalau Ya. kalau di tempat kerja memang kalau kita bicara job safety analysis itu siapa yang buat job safety analysis JSA? Yang buat adalah pekerjanya gitu. Karena mereka yang melakukan, mereka yang seharusnya tahu resikonya, tahu hazardnya gitu ya, tahu mitigasinya gitu Pak Yong. Itu aja Pak Yong dari saya Pak Yong. Ya. Jadi betul sekali Mas Sidik ya. Jadi semua solusinya keluar dari mereka, kita apa ya memfasilitasi dan ini yang paling menarik dari teknik coaching ini sebetulnya bahwa orang merasa tidak digurui, orang merasa tidak dikendalikan, orang merasa tidak dipaksa. Coba bayangkan. Maka apalagi dengan teknik yang begini ya, dengan pendekatan yang seperti ini, lalu mereka mendapatkan keuntungan gitu, ya kan? Maka tidak disuruh pun mereka melakukan safety, dia akan melakukan karena dia tahu persis bahwa dia akan diuntungkan dengan menerapkan safety itu gitu. Nah, hanya saja mungkin yang perlu apa kadang-kadang apa ya istilahnya kalau di dalam human performance itu kita lambat di awal begitu tetapi nanti cepat selesainya, dia lebih efektif dalam bekerjanya. Mungkin juga kualitas pekerjaannya kita bisa bayangkan ya. Kalau itu banyak yang sifatnya memerlukan ketelitian memerlukan apa ya kerapian dan sebagainya gitu banyak atau kualitas yang baik dengan kondisi yang lantai kerja yang tidak stabil dengan yang stabil tentu akan berbeda kan gitu. Jadi mereka tadi kehilangan katakan 3 Mendes tapi secara keseluruhan nanti saving 87 Mendes gitulah ya. Jadi ini safety itu gitulah. Ya. Jadi nah makanya sering kita bilang ya harusnya kita sebagai orang safety HSE itu ya harusnya seperti ini memudahkan ya kan dan disenangin orang ya. Bagaimana tadi saya melihat si project manager itu menelpon saya dengan sangat senang sekali gitu. Mungkin dalam bayangannya ini Payung nih harus sering-sering aja nih ke lapangan gitu. Karena kita apa namanya jadi cepat, jadi dimudahkan gitu. Ya, jadi berbeda dengan kebanyakan yang dilihat bahwa kalau datang orang safety apa yang terjadi? Bikin Orang tambah takut. susah. Ya, bikin tambah susah ya, disembunyikan akhirnya gitu kan. Karena pasti disalahkan, nanti dilaporkan apalagi gitu kan. Saya waktu itu tidak ada satupun yang saya laporkan. Tidak ada laporan kemana-mana. Ya, karena sebenarnya tujuan kita apa? Ya, Memberikan tujuan kita solusi apa? Pak. Berikan solusi, pekerjaan menjadi cepat ya, Jadi lebih mereka bekerja dengan selamat,
dan perusahaan untung kan. Ya. Kita kan bukan mau mencari nama, mencari penghargaan atau apa, enggak kan gitu. Itu jadi niatnya juga harus kita luruskan gitu. Demikian, ya Mas Sidik ya. Jadi mungkin bisa menjadi apa ya, bahan evaluasi mungkin untuk kawan-kawan yang mungkin selama ini menghadapi berbagai macam tantangan pada saat berhadapan dengan pekerja-pekerja di lapangan gitu ya. Ya, ya Pak Yong, ya. Topiknya sangat baik Pak Yong. Ya, di zaman sekarang ya Pak Yong ya, apa sih kita sekarang yang tidak diminta untuk melakukan cost efisiensi ya gitu ya. Ya, Eh, Sebenarnya kan itu satu hal yang baik dan bagus gitu ya. Kita pun kalau kita punya perusahaan pasti kita akan berpikir keras bagaimana kita bisa running perusahaan ini secara cost efisiensi ya gitu ya. Nah, artinya sebenarnya ya, sekarang nih mungkin banyak pekerjaan kita yang sehari-hari yang kita lakukan sebenarnya kita merasa bahwa itu sebenarnya sudah baik, tapi kalau kita review ulang, kita pikir ulang, ternyata kita punya cara melakukan itu dengan lebih efektif. Nah, itu safety gitu ya, Pak Yong ya. Nah, safety ada di ya, situ gitu. Jadi kita berkontribusi di situ juga gitu. Eh, Selalu eh, para pimpinan perusahaan eh, memberikan pernyataan clear bahwa tidak mengorbankan safety itu Pak gitu ya. Itu udah sangat clear sekali gitu. Jadi ya, bisa jadi sebenarnya cara kita atau the way kita melakukan itu kita harusnya sekarang harus mencari cara cara-cara yang lebih smart gitu ya Pak Yana, atau lebih pendekatannya lebih lebih itu gitu. Jadi ya bukan berarti safety itu malah merepotkan atau menyusahkan gitu, bahkan ya itu meningkatkan produktivitas. Itu Pak Yong ya kalau kita bisa simpulkan ya, ya Pak Yong ya, untuk ya, bincang kita sore ini Pak Yong. ya. Jadi mungkin apa namanya, apa yang kita lakukan itu sebenarnya harus didasarkan atas keilmuan gitu. Ya, ini kan ada teknik bagaimana melakukan coaching tadi bawahnya, gitu kan. Lalu juga dari segi ilmu perilaku ya, orang tidak senang digurui, tidak senang diperintah-perintah, tidak senang dilihat kekurangannya ya, atau apalagi diungkapkan kekurangannya gitu ya. Jadi mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kawan-kawan ASC profesional dan ke depan pekerjaan yang menjadi lebih mudah dan juga mendatangkan manfaat bagi banyak pekerja maupun juga pada perusahaan. Amin. Amin. Oke Pak Yong. Kita selesai Pak Yong topik yang ini Pak Yong. Kita lanjut lagi Pak Ya, Yong di diskusi yang lain dengan topik yang lain. ya, terima kasih, Mas Ilit.